Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansurihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada hari ini, melainkan kata puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana dengan berkat karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah kita dapat berkumpul, bertatap muka dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, revolusi Islam, pendobrak kebatilan, the king of the king, the best of the best, our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun dan membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang telah menuntun dan membawa umat manusia dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah. Berdirinya saya di sini, saya akan berbicara mengenai who is our prophet. Siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau saya berbicara mengenai siapa itu Dilan dan Bilea, mungkin semuanya di sini pasti sudah pada tahu. Betul apa betul? Betul. Hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang pangkatnya lebih tinggi dari kenabian, yang pangkatnya lebih tinggi dari kerasulan. Bahkan beliau diberi gelar Syedul Anbiya'i wal Mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang manusia sama seperti kita. Butuh makan, butuh minum, bisa bersedih. Namun beliau teristimewa dari segala segi. Al-Amin itu gelar Rasul, yang mulia itu akhlak Rasul, yang agung itu mukjizat Rasul, yang ikhlas itu niat Rasul, yang sabar itu sifat Rasul, yang luas itu pengetahuan Rasul, yang tinggi itu budi pekerti Rasul, yang banyak itu jasa-jasa Rasul, yang berkah itu iman Rasul, yang berkualitas itu takwa Rasul, yang benar itu risalah Rasul, yang sederhana itu kehidupan Rasul, yang cerdas itu otak Rasul, yang bening itu hati Rasul, yang suci itu jasad Rasul, yang rajin itu ibadah Rasul, yang teratur itu pola hidup Rasul, yang gagah itu keberanian Rasul, yang adil bijaksana itu kepemimpinan Rasul, yang tulus itu kasih sayang Rasul, yang indah itu persahabatan Rasul, dan yang sakinah, mawaddah warahmah itu rumah tangga Rasulullah sallallahu
beliau adalah tokoh yang serba terbaik akhlaknya, terberat perjuangannya, terkuat menghadapi umatnya, tersabar menghadapi umatnya, terkuat ibadahnya, dan terbersih hatinya. Hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang catatannya sangat terpelihara dari mulai lahirnya hingga wafatnya. Bukan hanya peristiwa-peristiwa penting yang tertulis, namun kehidupan sehari-harinya pun lengkap tertulis di dalam hadis. Bahkan dulu ada seorang proklamator terkenal dari India bernama Mahatma Gandhi. Jadi dulu Mahatma Gandhi pernah mengatakan, Muhammad ini emang orang besar, Muhammad ini emang orang hebat, Muhammad ini emang orang terkenal di kolom dunia ini. Tetapi walaupun Muhammad ini orang besar, walaupun Muhammad ini orang hebat, walaupun Muhammad ini orang terkenal di kolom dunia ini, he's no one but Allah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW masih tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mahatma Gandhi aja yang non-muslim memuji Nabi kita. Lantas bagaimana dengan kita yang umatnya? Apakah kita sudah memuji? Apakah kita sudah mencintai Nabi Muhammad? Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus cinta Nabi Muhammad SAW? Banyak sekali alasannya. Karena syarat masuk surga salah satunya adalah beriman, dan syarat beriman salah satunya adalah cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, kalau kita cinta kepada sesama manusia boleh? Kalau itu membuat kita ini semakin cinta kepada Sang Maha Pemilik cinta, yaitu Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalla. Hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, untuk itu semoga cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya semakin menambah, semakin meningkat, sehingga kita pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah itu datangnya dari al-fakir yang bodoh ini. Jika ada kunci yang pecah, pecahnya itu jadi hiasan. Kalau ada kata yang salah, salahnya itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.